sistem demokrasi hanya laki-laki yang memilih gitu. Jadi perempuan itu nggak boleh memilih gitu, dan budak-budak juga nggak boleh memilih. Ketika zaman itu terbentuk, ya kan, dari dibentuk oleh Solon dan satu temannya itu ya kan. Klestenes. Ya gue malas nyebutnya karena susah. Kita Bercanda dalam wawasan dalam bercandi. Bercanda dong. Bercandi. Bercanda emang udah jonggrang. Itu candi. Iya. Nggak usah disambung-sambungin. Ngomong Roro Jonggrang nih. Nah, Iya. lu tuh Roro Jonggrang sama Iya. Ken Dedes kan? Apa Prabu Siliwangi? Oh iya, kenapa Nah, tuh? ada nama kartun namanya Jimmy Neutron. Jauh. Nah, Oh coba Jimi Hendrix ya, lu demen banget ya Jimi gua Hendrix. suka sama Led Zeppelin tuh. Oh Jimi Hendrix tuh demen Led banget. Zeppelin. The Purple suka? The Purple suka. Suka. Terus Richard the Gillies. Richard the Gillies. Itu jauh banget. The Purple, Richard the Gillies. Gigi Dewe. Suka. Nah, tadi nih ngomongin Jimmy Neutron. Mungkin lu kayaknya nggak tahu soalnya lu bukan penikmat kartun ya. Penikmat banget. Enggak mungkin penikmat, mungkin kayak yang awam-awam kayak yang misalkan Dragon Ball, Pokemon, mungkin nonton gitu. Enggak nonton. Kau nggak nonton juga? Ya Allah. Nggak ada. Lu tahu gua? Namanya Jimmy Neutron. Iya, kenapa siapa? Jimmy Neutron sebenarnya orang-orang yang jenius, Bu. Iya. Dia adalah anak kecil yang jenius, bisa bikin alat-alat yang jenius. Ya misalkan nih, senter pembesar. Pembesar center. Pembesar. Jimmy Neutron adalah orang yang pintar, orang yang jenius. Tidak Dimiliki dengan anak-anak yang lainnya. Dia bisa bikin sains-sains, alat-alat traveling, time traveler. Tapi kenapa ya? Pertanyaannya adalah kenapa dia bisa jenius menurut lu? Nah, Menurut lu aja, menurut gua kayaknya penulis udah nulisin gitu dah. Iya. Biar menarik aja gitu. Kadang-kadang itu Kenapa? gua bertanya sama tetangga gua, sama diri gua sendiri maksudnya. Why? Ini di mana ya? Kenapa ya orang-orang bisa terlahir jenius gitu? Kayak misalkan ada bayi jenius gitu kan? Yang bayi jenius tuh, yang apa yang tadi lu cerita? Ada di TikTok, siapa namanya, Ben? Ken Kulus. Ken Kulus. Iya kan? Dia tuh Namanya aja udah Ken Kulus. Iya kan? Gua juga enggak tahu itu arti apa Ken Kulus. Mungkin itu kayaknya Nama ini akun doang kayaknya. Gua Iya, enggak tahu sih kayak- nama aslinya. Itu katanya bisa tahu umur 11 bulan. Dia bisa tahu rumus-rumus kan? Tahu Itu kan organ-organ tubuh. gila ya. Kayak emang udah dijijelin dari Diginiin berarti dijijilin gitu ya. Nih. Gue kadang-kadang suka mempertanyakan itu, tapi gue agak sedikit ngulik sih. Gue agak sedikit ngulik tentang peradaban Yunani yang ada di Athena. Gila. Yunani lagi. Athena lagi. Ya ini kan sebenarnya itu wilayah lu kan, Yunani kuno. Enggak. Ya Yunani kuno. Enggak gua. Ya udah Yunani nano. Nah, kalau misalkan ngomongin Jenius. Yunani nih, Yunani, Yunani. Greece, iya Greece, di kota Athena, iya kan? Metropolitan tuh. Iya itu kan melahirkan orang-orang yang jenius. Oh iya. Banyak nih orang-orang jenius di SP. situ. Sekolahan gue sembah pemuda. Sapa. Enggak kan dulu kalau misalkan itu betul mungkin ngerawain pakai Asia gitu kan Rp1 per satu karakter aja. Iya benar. Jika jadi SP. Cakep. SP misalkan ngomong kamu nih Iya. CMMUW cemu. Iya. Kalau ngomong love you apaan? LV. Iya. Emang iya, Bang? Iya love you. Kayaknya enggak dah. Kayaknya IL dah. I love you kayaknya IL dah. Itu LV. Itu kayak merah. LV. Iya. Iya. LV juga guys. Nah, setelah gua kulik, ada beberapa orang nih, ada penulis-penulis besar, ada tokoh-tokoh politik, ada filsuf yang dilahirkan di sana. Kalau dibandingin sama keadaan wilayah yang ada di Indonesia dan konteksnya di zaman sekarang, itu bisa dikatakan jauh. Karena apa?
Jauh lah, maksudnya sekarang kan teknologi udah segala macam. Enggak. Peradaban-peradabannya sudah tersaring-saring jadinya Indonesia. Iya benar juga, bisa dikatakan kalau ditarik-tarik bisa juga ke sana ya kan. Iya. Tapi sebenarnya ada peristiwa-peristiwa dan sejarah-sejarah penting yang sebenarnya mereka itu udah ada zaman Oh, udah ada di zaman dulu. Mungkin awal mulanya di situ kali ya, Iya. baru di saring-saring. Kalau ngomongin Yunani Yunani nih. Yunani nih ya, panjang banget kan sejarahnya. Parah. Ya kan? Itu dari 3000 sebelum Masehi sampai 1200-an. Itu ada zamannya itu zaman Minoa 3000 sampai 1200. 1200. Berarti 1800 tahun tuh. 1800 yang tahu 1800 sebelum Masehi. Iya, 1800 tahun sebelum Masehi. Itu berapa abad? Lu gitu lu. Enggak usah. Oh, 18 abad. 18 abad. Shit. 18 abad kan ditambah Masehi. Emang beda ya? Ya iyalah. Itu kan waktu Beda lah. aku enggak tahu, belum boleh. Gitu. Nah, Zaman kemudian- apa? Minoa. Minoa. Ada punchline? Jangan gitu. Enggak ada. Nah, kemudian di zaman udah jangan nangis coba. Di zaman 1200 itu kemudian reduplah. Nah, zaman 1200 sampai zaman 800 sebelum Masehi itu adalah zaman kegelapan Yunani lah. Gelap dah tuh, dia tuh nggak ada zaman-zaman apa-apa. Cuman ya ibaratnya kayak makan, minum, bertani, cuman Iya. nggak ada perkembangan apa-apa gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Terus Cukup banget. di zaman 500 sebelum hari ini Sebelum Masehi 500 sebelum hari ini tuh maksudnya hitungnya susah, Bo. Maksud tuh sekarang nih kan misalkan tanggal berapa nih sekarang misalkan? tanggal 24 November Nah, 2025 misalkan. Nah, ngitung 500 harinya kan ribet gitu. 500 sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Iya, 500 tahun sebelum Masehi. Oke. Itu adalah periode klasik Oh. di Yunani kuno, khususnya di Athena. Nah, di zaman itu sebenarnya Kenapa? kota-kota Athena itu berkembang. Kota-kota Athena itu menciptakan seniman-seniman yang baik, yang oke, yang saling berkompetisi gitu. melengkapi Saling dan salah satu mencintai. mencintai, saling menyokong gitu. Nah, di zaman itu juga salah satu filsuf dan banyak filsuf itu lahir, yaitu SPE aja. Socrates. Wih. Kemudian punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles punya murid namanya, salah satunya adalah Alexander Agung. Alexander Agung punya murid Namanya Alexander Agung. Iya, Alexander Agung itu raja. Raja yang menguasai Yunani dan dia berada di Yunani juga. Nama Agung tuh dari dia tuh Yunani. Iya, Alexander Agung. Iya. Agung namanya. Iya. Emang apa? Enggak apa, Indonesia banget Agung gitu. Iya, Alexander Agung namanya. Alexander Agung 1 2 gitu. Nah, di Alexander Agung, di zaman Alexander Agung itu ketika zaman periode 500 tahun sebelum Masehi, yaitu adalah periode klasik. Nah. Setelah itu zamannya adalah Alexander Agung, dia tuh menguasai Babilonia, menguasai Mesir. Itu zaman puncak-puncaknya kejayaan. Itu udah ada filmnya. Apa namanya? Ada Alexander Agung, Alexander the Great filmnya. Oh, pacing-pacing cowok. Hah? Dia tuh menguasai juga sampai Romawi. Berarti dia Umurnya berapa? Ketika diangkat menjadi raja? 22. Bener. Cuma beneran lu Sekitar segitu. Iya, Pak. Beneran. Anjing gue Dan dia itu 4 tahun mati. enggak bisa apa-apa lu gua. Udah tahu gua ngapain anjing. Sebelum ke sana. Nah, Alexander Agung itu meninggal umur berapa kata lu? 35. Bener lagi. Semuanya lu Kurang tiga. bener gua. Bener. Kurang 3. 32 tahun. Tapi dia tuh udah menguasai sampai Romawi. Oh, berarti dalam sampai jangka Persia. dalam itu dia mati enggak? Babilonia. Sakit matinya. Nah, dia tuh salah satu raja yang nggak pernah kalah, Noy. Iya, serius. Gua aja Dia enggak pernah kalah. nggak pernah kalah. Cakapan Khalid bin Walid lah. Iya sih, benar. Kalau ya karena gua orang Islam, gua mendukung Khalid bin Walid. Iya. Dia menguasai sampai Spanyol juga kan. Bagus apa namanya? Konstantinopel. Konstantinopel, benar.
Nah, di zaman periode klasik itu, zaman 500 tahun sebelum Masehi itu, ya kan, merupakan puncaknya tuh dia tuh, ya kan. Nah, berkembanglah jejak-jejak para filsuf-filsuf dan berkembanglah pemikiran-pemikiran filsuf Di periode itu tuh. di periode itu, yaitu adalah pemikirannya Socrates, Plato sama Aristoteles. Awal mula Socrates itu Awal Socrates dia itu pakai metode dialog. dialog. Iya. Jadi maksudnya yang dialog itu maksudnya gimana? Apa kita berdialog biasa? Ya ngobrol biasa aja gitu kan berdialog. Iya. Terus Apa begitu? Bentar gua akan kasih tai. Tahu. Bau gua habis balik. Nah, yang kedua Plato. Nah, Plato itu dia itu dialog, namanya itu tuh tadi kan dialog ya, dialog aja ya kan. Yang kedua itu dialog. Plato. Itu dialog alegoris. Maksudnya apa? Ntar gua akan kasih tai. Tak bau gua. Kalau tahu itu terus aja deh tapi. Nah, zaman Aristoteles itu dia pakai sistematis lah. Dia itu sistemnya itu adalah berdialog, menanyakan. Jadi Socrates itu dia tuh menanyakan sesuatu ke para murid-muridnya untuk mengembangkan suatu ide-ide pemikiran, suatu memantik ide-ide, menyadarkan kehidupan sosial gitu. Jadi metodenya itu dia bertanya sehingga melahirkan pernyataan-pernyataan yang bisa dikumpulkan lah, istilahnya seperti itu. Jadi pemantik ide-ide. Biar pemikiran dia liar aja gitu ya. Iya, jadi dia tuh nggak mau pakai teks-teks tertulis gitu. Socrates tuh nggak mau, gitu, supaya sebenarnya yang penting dalam ilmu, ya khususnya ilmu masyarakat gitu, politik gitu, sosial, etika, itu adalah berdialog, bukan sifatnya adalah membaca aja. Tapi ketika kita membaca kita nggak tahu konteksnya, itu kan sama aja sebenarnya. Iya paham. Tapi kalau berdialog aja tapi nggak tahu konteksnya juga sama aja kan? Iya, tapi kan berdialog itu kan lebih apa ya? Lebih diberikan dengan bahasa yang ringan. Iya gak sih? Emang iya ringan. Ada yang berpidato pakai bahasa yang berat, menjanjikan ini tapi nggak dipenuhin. Oh, itu janji kali. Itu maksudnya berdialog kan? Berjanji kan berdialog juga. Iya. Ada kerumunan, ada lawan. Tapi maksudnya adalah masyarakat paling enggak mengerti dulu sama janji-janjinya mereka. Gitu. Mengerti aja kan? Mengerti aja. Yang penting di ngertiin aja. Sama duit 200 gitu. Mana sih kotak? Nah, dia itu memakai sistem mempelajari dialognya dari dialognya Socrates itu. Nah, dari dialog itu dikumpulin, dijadiin teks tertulis. Kemudian dipelajarin lah sama si Plato dan sama muridnya. Kemudian dari dialog itu ketika dipelajarin, kemudian dia berdialog lagi. Apakah yang dinyatakan ini benar? Kemudian berpendapat lagi misalkan muridnya ya kan, sehingga sampailah akhirnya perdebatan ya kan, musyawarah kayak gitu. Bedanya Socrates sama Plato tuh Socrates cuma berdialog biasa, tapi si Plato ini berdialog juga tapi ada pencatatannya. Ya, I see. Dicatat ya kan. Dan dia tuh belajar dari dialognya Socrates. Nah, Aristoteles itu memakai sistem lebih ke sistematis ilmunya itu. Jadi setelah berdialog, kemudian ilmu-ilmunya itu dicatat sama Plato, ya kan, di dalam buku Republik juga ada. Kemudian setelah dicatat sama Plato, ya kan, dikembangin lagi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih struktural, lebih sistematis sama Aristoteles. Misalkan lu belajar tentang menanam pohon, ya kan? Iya. Gue harus mikir nih gimana. Gue tembak contoh yang lu enggak ya. yang belum di set. Ya enggak apa-apa. Misalkan dengan menanam pohon, ya kan? Bisa berdialog nih, ya kan? Seperti apa dulu, seperti apa, terus dicatat. Misalkan Socrates mengatakan menanam pohon itu taruh aja. Itu juga tumbuh sendiri. Ya kan? Terus
dicatatlah sama si Plato. Bahwa caranya seperti ini. Caranya bla 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 bla. Tapi dikembangkan. Kemudian dikembangkan lagi sama si Aristoteles bahwasannya kalau misalkan lu pengen menanam pohon ya kan, Kasih lu gali air. dulu, Oh, digairi. gali dulu ya kan, Tanam. tanam ya kan, ini popok-popokin gitu. Kemudian tunggu 2 menit. 2 menit. Nah, enggak bakal jadi apa-apa. Sampai mampus. Gitu maksudnya. Lagi kesel anjing nih pohon apaan sih. Kemudian lebih ke sistematis lah seperti itu. Nah, dari dialog itu semuanya itu tuh melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa dikatakan oke. Sehingga para murid-muridnya nih makin banyak, makin berkembang, makin bisa dikatakan makin Udah kayak menjamur gitu ya. makin masif di wilayah Athena itu. Gitu. Jadi dipantik dengan 3 orang itu tuh dipantik tuh. Mereka bertiga Aristoteles. Socrates, Plato, Aristoteles, Dionysius, Ares. Itu mah enggak, bukan. Itu mah dewa. Ada lagunya tuh. Itu Dewa bawalah. Nah, mereka bertiga nih, dari percakapan mereka, dialog-dialog mereka, pelajaran-pelajaran filsuf mereka yang dilahirkan dari dialog-dialog mereka tuh ada apa? Maksudnya warisannya apa? Melahirkan apa? sebenarnya Dilahirkan bagaimana? Di rumah sakit mana? jauh banget rumah sakit. Maksudnya tabib kayaknya. Sebenarnya pada masa itu Iya, itu ketiga filsuf itu tuh dia tuh mendebat demokrasi. Why? Ya, yang pernah gue jelasin di Oh, di Plato itu. di Plato itu. Mungkin Kalian teman-teman bisa nonton di Plato. Negeri Hayalan Plato gitu. Mereka tuh mendebat demokrasi. Nah, menurut gua salah satu Athena itu bisa maju karena adalah sistem demokrasi. Kalau menurut gua, jadi adalah keberadaan negara-negara kota Yunani kuno, Iya. seperti misalkan Thebes, Sparta. Kota-kota itu tuh melahirkan entitas budaya-budaya yang berbeda-beda dan ekonomi di wilayah-wilayah kota itu berbeda-beda. Nah, Athena itu yang paling menonjol di antara Sparta, Thebes gitu. Karena kalau misalkan Sparta itu dia tuh lebih ke fokus ke perang, bangsa barbar lah, yang dididik melahirkan prajurit-prajurit hebat Sparta tuh biasanya. Dan dia tuh lebih dilatihnya tuh lebih atletik ya. Betul. Gitu. Kekuatan fisik. Kalau misalkan Yunani dia lebih ke otak nih dia. Pemikiran-pemikiran. Nah, bangsa Yunani ini dia tuh menciptakan sistem demokrasi itu. Yang paling menonjol itu adalah si Yunani itu kan. Iya. Nah, Si Athena itu. yang paling pertama menciptakan demokrasi itu adalah Solon dan Cleisthenes. Nah, Solon dan Cleisthenes ini dia tuh berjasa lah untuk praktek-praktek dan yang menanam batu yang pernah gue bilang juga itu, menanam batu pertama demokrasi gitu. Itu dia tuh adik kakak, saudara. Bukan, sama-sama filsuf juga. Oh, kontribusinya kurang lebih sama gitu. Tapi kalau Solon tuh dia lebih ke penyair ya. Kalau Cleisthenes itu dia tuh lebih ke filsuf. Oh. Tapi untuk demokrasi kurang lebih kontribusinya besar lah bagi Athena itu sendiri ya. Cantik. Nah, demokrasi Athena itu tuh berkembang pesat lah di bawah pengaruhnya dia, gitu. Sampai dimana seorang laki-laki itu tuh dapat memilih. Jadi sistem demokrasi yang ada di Athena itu dia adalah sistem demokrasi hanya laki-laki yang memilih, gitu. Jadi perempuan itu nggak boleh memilih, gitu, dan budak-budak juga nggak boleh memilih. Kenapa? Berarti kan itu bukan demokrasi. Nah, makanya itu juga sebenarnya itu dikritik sama si ketiga filsuf itu, Socrates, Plato. Demokrasi gitu. kan kebebasan memberikan hak pendapat, aspirasi semuanya kan? Iya sih benar, tapi kan gue hanya menceritakannya. Iya. Nah, kalau misalkan dibilang kenapa, sebenarnya gini, karena pada zaman itu perempuan-perempuan di sana itu hanya ditugaskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga aja. Oh, buat selir. Iya, terus kemudian budak. Jadi istilahnya orang-orang perempuan itu tuh tidak dianggap menjadi suatu menjadi yang punya
bakat yang baik lah pada masa itu. Padahal mah sama aja sebenarnya. Iya gak Emansipasi sih? wanita. Muncullah Kartini kan. Jauh. Bangsat. Belum ada Kartini ya? Belum ada. Ini ceritain Jepara bukan sih? Bukan dong. Ini Athena. Athena. Makanya periode itu tuh dikritik tuh sama periode itu Bahasa jahat. periode itu tuh dikritik tuh sama si Plato, ya kan. Nah, di zaman itu tuh ya kan, Solon itu dan temennya itu Cleisthenes itu ya kan, Iya. membawa reformasi yang begitu besar Noy dia. Reformasi seperti apa dia? Api ya. Mau api ya. Nah, reformasinya adalah jadi dia tuh membentuk namanya tuh Dewan 500. Dewan 500. Iya, jadi dewan-dewan apa namanya? Adanya ada 500 orang. 500 orang, kemudian Bener. iya beneran deh. Kan namanya Dewan 500. Kalau DPR berapa ratus, yang kerja berapa? Oh, sip. Nah, Dewan 500 itu dipilih dengan dasar undian Noy sebenarnya. Hah, undian? Iya. Undiannya itu berdasarkan apa nih? Misalkan lo mau gua. Misalkan gini. Lu punya kapabilitas, Nah, ya kan? Lu menyalonkan nih, masuk. Jadi kan banyak tuh yang daftar lebih dari 500 tuh. Iya. Ya kan? Tapi dikocok sampai 500 saja. dengan kapabilitas yang sama. Iya. Gitu. Jadi cuma sistem kocokan doang. Berarti UU dia ya? Apa? Untung-untungan. Untung-untungan. Mereka diundi, ya kan? Diundi, kemudian menangkan. Ya kan? Nah, masyarakat di sana itu tuh bebas untuk memberikan hak suaranya lah, berdebat sama DPR gitu. Dewan 500 ini. Dewan 500 itu. Tapi dibalik lagi hanya untuk laki-laki. Hanya untuk laki-laki. Gitu. Hanya untuk laki-laki. Bentar. Misalkan Dewan 500 yang daftar 700. Nah, ketika 200 orang ini tidak terpilih, apakah dia terima begitu saja? Apakah muncul ada Dewa Eris? Ya, beda. itu kan cerita lu. Enggak usah ngomong. Itu 200 lempar apel itu ya. 200 orang ini apakah ya udah terima aja karena emang dasarnya ini sifatnya untung-untungan gitu. Iya, memang dasarnya sifatnya untung-untungan dan mau nggak mau masyarakat ya harus menerima. Tapi dia bisa menyampaikan aspirasinya untuk berdebat dengan Dewan 500 ini. Iya. Tadinya sebelum ada Dewan 500 ini nggak ada nih. Nggak ada. Yang perdebatan yang melibatkan masyarakat. Jadi dia tuh sistemnya masih belum ada sistem demokrasi itu gitu. Jadi mereka itu tuh hanya berdiskusi aja gitu. Sampai zamannya si Solon itu membuat itu. Ya kan gue pernah ceritain juga di Plato ya kan tentang terciptanya demokrasi itu juga. Bisa dicek di Ares video Plato. Plato ya. Ya kita sama-sama. Kita kompetitor ya. Ini kita satu channel loh. Iya kan tepat aja di siapapun kan berdua juga kita. Tenang aja. Mereka bakal kangen sama kita. Kita kan Nah, ketika zaman itu sudah terbentuk. Ketika zaman itu terbentuk, ya kan, dari dibentuk oleh Solon dan satu temannya itu ya kan. Cleisthenes. Ya gue malas nyebutnya karena susah. Cleisthenes itu. Iya. Kan misalkan lu di Solon dan temennya Cleisthenes, atau gue nyebut. Nah, lu ngomong aja. Pokoknya Dan, nanti gue tuh nyebut. Nah, salah satu pemimpin besar, ya kan, namanya Pericles. Ini masih gampang, Pericles. Nah, kalau temannya Solon tadi namanya Cleisthenes. Susah. Nah, Pericles ini adalah salah satu seseorang orator, negarawan. Nah, ketika dia pada masa itu dia memimpin, demokrasi itu tuh berkembang lah. Jadi gitu, masyarakat itu yang memang tadinya itu berdebat di alam demokrasi itu, kemudian juga dia memberikan fasilitas seperti jalan, gitu, memberikan fasilitas seperti tempat, gitu. Jadi infrastrukturnya ditingkatin lah di zaman Pericles ini. Iya, di zaman Pericles gitu. Nah, tapi yang tadi gue bilang tuh hanya negarawan laki-laki yang bisa memilih kan, perempuan itu nggak bisa. Mereka itu tuh nggak bisa berpartisipasi kan, si cewek itu. Iya. Nah, kemudian ini ngapain ya? Dan yang lebih parahnya lagi tuh sebenarnya makanya dikritik nih sama Plato kan, tentang pemimpin yang karismatik, pemimpin yang populis gitu. Nah, sebenarnya Pericles itu tuh
adalah salah satu melahirkan apa ya? Melahirkan suatu bencana alam demokrasi lah gitu, karena dia adalah orang-orang yang terlahir dari pemimpin-pemimpin yang populis, pemimpin-pemimpin yang menghasut dari kata-kata aja, dari kebijakan-kebijakan itu nggak ada gitu. Buktinya sampai lu mau kemana sih arahnya? Nggak apa-apa, maksudnya kayak kebanyakan pejabat-pejabat di luar negeri aja. Iya. Ya kebanyakan janji-janji doang, nggak ada eksekusinya gitu. Iya, mungkin. itu sebenarnya alam demokrasi memang harus diwarnai dengan cara-cara seperti itu, adu gagasan kan gitu. Makanya itu dikritik sama si Plato itu kan gitu. Plato khawatir dengan alam itu. Nah, eksperimen politik itu tuh, eksperimen periode klasik itu meninggalkan warisan yang abadi lah gitu sampai ke demokrasi Athena yang lebih lanjutnya. Nah, kemudian khususnya menjadi simbol-simbol yang menjadi simbol negara Athena kemudian diadopsi oleh negara-negara yang lain, salah satunya Indonesia dengan konstitusi yang berbeda-beda gitu. Iya. Kita kan sistem alam demokrasinya perempuan juga bisa dong, ya kan, terus juga udah nggak ada budak, jadi oke aja dong demokrasi. Yang dilangkat tuh kan ada ya? Ah, Yang dilangkat. oh, emang gimana sih? Nggak tahu sih tuh langkat di daerah Langka. Rungkat. Oh, berarti penciptaan awal demokrasi di Yunani itu disaring-saring mungkin. Iya, disaring-saring sampai negara itu. Dan menurut gua itu adalah lainnya. salah satu faktor orang-orang Yunani itu menjadi dan menciptakan orang-orang jenius. Lahirnya orang-orang jenius itu menurut lo adanya di Yunani. Ada di Yunani. Awalan-awalannya. Awalan-awalan. Permulaan-permulaannya. Beginning-beginningnya. Karena gini loh, ketika lo dipimpin Heeh. sama salah satu misalkan orang yang otoriter nih. Oke. Iya gak? Orang kalau misalkan lu mengkritik, ya kan? Misalkan presiden misalkan di luar negeri ya kan. Kemudian lu gara-gara ngomong begitu ya kan, terus lu dipenjarain. Nah, lu kan nggak fokus nih. Iya kan? Lu hanya fokus anjing ngomong makan apaan ya, gua dipenjarain lagi gitu ya kan. Iya. Padahal ketika mereka mengkritik itu kan menciptakan suatu alam ide-ide kreativitas yang bisa ditingkatkan lebih jauh gitu. Oh, misalnya bisa diajak dialog. Kenapa sampai bilang lu misalkan gue presiden nih. Kacau. Kenapa lu bilang gue mungkin Lu kita tolong. berdebat, ayo. Iya. Mungkin waktunya tidak Tidak banyak. sebagai presiden kan. Kalau tadi sebagai otoriter. Nah, tadi ngomongin soal demokrasi. Demokrasi yang sangat adil. Emang demokrasi itu adil ya? Mungkin definisinya adil ya. Ya, Tapi penerapannya kan beda-beda kan di setiap negara ya demokrasi itu kan. Iya, penerapannya beda-beda. Kayak Amerika kan negara bagian, jadi Iya. warga masyarakatnya nggak menyoblos secara langsung kan, Mm-mm. gitu. Jadi perwakilan negara bagian, misalkan Chicago, gitu. Chicago, Ya Chicago, ya kan Miami. Miami. Nggak Iya, apa lah. iyalah. Ohio. Ayo. Nah, mereka mengenal demokrasinya itu dari mana? Mungkin dari Solon sama Cleisthenes itu tadi. Nah, itu dia untuk menerapinya, belajarnya itu dari mana? Bagaimana caranya? Masyarakatnya belajarnya dari mana? Iya, mereka kan Iya sih, dari iya. mana ya? Nih, misalkan kita sama nggak tahu nih. Sekian teman-teman. Sebenarnya gini namanya. Jadi Plato itu dia itu punya institusi pendidikan lah bisa dikatakan, ya kan? Karena Plato itu tuh sadar bahwasannya dia tuh memberikan pendidikan dan membuat universitas untuk mencerdaskan kehidupan orang-orang Athena gitu. Nggak ada uang SPP tuh. Ada, tapi nggak gede. Uang LKS, uang gedung. Uang gedung ada, tapi nggak gede lah gitu. Maksudnya masih bisa terjangkau. Dan malah ada beberapa sumber yang mengatakan itu tuh dia tuh hanya berdiskusi aja, nggak, sekolahnya itu tuh bukan sekolah yang Nulis. Iya, bukan sekolah masuk jam segini pulang jam segini ya. Ada kurikulumnya tuh memang ayo lu mau sekolah datang ke sekolah itu Mau, gitu. enggak. Iya, jadi dia tuh menciptakan universitas itu. Pembebasan ya. Tempatnya itu ada di salah satu hutan yang ada di Athena. Jadi dia tuh diskusinya di hutan. Nah, sekolah alam gitu ya. Iya.
bukan sekolah alam, tapi bukan mempelajari tentang alam, bukan. Dia mempelajari tentang alam tapi kompleks gitu semuanya. Mungkin karena suasananya enak kali. Iya, suasananya alam, di alam kan gitu. Nah, itu tuh didedikasikan sama salah satu si Plato itu ya, didedikasikan sama salah satu seorang pahlawan kata Plato. Namanya itu Akedemus. Iya, Akedemus. Nah, Akedemus itu yang menjadi asal muasal akademi. Asal muasal dari terciptanya nama akademi. Widih. Biasa aja. Aku ngantuk. Enggak pernah sekolah ya? Sekolah, tapi nggak selesai. Ya nggak apa-apa. Kan banyak yang nggak selesai tapi nggak jadi apa-apa juga. Fokusnya itu orang-orang Athena yang sekolah di sekolahannya Plato itu. Dia itu fokusnya itu mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya itu filosofi, politik, etika, gitu, hukum, gitu. Karena menurut Plato nih, dengan dia diajarkan seperti itu, mereka itu bisa membuat bisa dikatakan bisa menstimulus pikiran-pikiran, ide-ide yang baru tentang kemasyarakatan, gitu. Nah, lingkungan akademiknya nih Noy, dia tuh ditandai dengan kombinasi yang tadi gue bilang, ceramah, diskusi, berdebat. Kayak nggak ada batasan gitu ya? Nggak ada batasan, dia bisa berdebat. Misalkan gue bisa aja nih berdebat sama dosen gue, gitu. Tapi karena gue ada di Indonesia, nggak bisa, nanti gue dapat D gara-gara gue berdebat. Iya. Misalkan ada murid yang bajunya dikeluarin terus disuruh masukin. Kalau nggak seru ribut aja sama gua, nggak begitu. Nah, itu murid goblok namanya. Itu namanya murid goblok. Tolol ya. Nah, dia itu sistemnya seperti itu. Jadi antara murid sama guru tidak ada batasan untuk diskusi, dialog, segala. Kalau mau berdialog ayo. Kalau berdebat ayo. Kalau mau dinner ayo. Dan itu juga apa yang dikatakan Rocky Gerung pernah bilang gini, di Perancis itu kata Rocky Gerung, ini kata Rocky Gerung nih, bukan kata gua, ya kan, di Perancis itu anak-anak SD itu tuh udah ngedebat profesor, dan itu nggak apa-apa. Coba kalau misalkan sekarang di sini ngedebat profesor, dikata soto ya, dikatain ngalahin orang tua. Iya, padahal kan itu kan keterbukaan terhadap ilmu kan. Yang salah satu orang yang ngedebat itu adalah muridnya yang namanya itu adalah Aristoteles. Gitu. Nah, dia tuh belajar. Itu muridnya. Iya, dia tuh belajar di universitas itu dia. Belajar di universitas itu. Dan dia itu dalam buku apa gue lupa. Dia itu berdebat tiap hari. Bahkan pikirannya itu tuh beberapa berseberangan. Ketika dia itu berdebat tiap hari nah, populasi mahasiswa ataupun siswa yang ada di sekolahnya Plato itu tuh makin meluas lah, gitu, makin luas gitu. Oh, karena terkenalnya si Aristoteles sering mendebat si gurunya si Plato ini. Dia terkenal, ya udah mahasiswanya jadi terbuka. Oh, dia aja bisa, kenapa gua nggak bisa? Jadi terkenal meluas sampai bodas. Enggak. Jadi tuh meluas itu tuh karena bisa dikatakan itu karena keterbukaan terhadap ide-ide. Gitu, keterbukaan terhadap pemikiran-pemikiran baru. Tidak stagnan ya. Tidak stuck terhadap satu hal lah. Tidak seperti kayak bangsa Sparta yang harus perang dan perang. Diselesaikan dengan fisik dan gitu. Filsuf. Nah, tapi Noy, setelah itu sekolah Plato itu tuh ditutup karena nggak bayar angsuran gedung. Apa karena tanahnya udah mau dibikin jalan tol jadi digusur? Enggak. Oh, enggak. Karena dianggap kafir sama kerajaan Bizantium gitu. Itu Bizantium. Ini Bizantium. Iya. Kenapa sih? Kan sekolah, masih dianggap kafir. Ya, emang dia karena kalau misalkan di sekolah Plato itu kan mengajarkan tentang logika, mengajarkan tentang kemasyarakatan, ya gak sih, mengajarkan tentang ide-ide, bahwasannya hidup bermasyarakat tuh seperti ini, bla 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 bla, kalau kalian mau baca lah, gitu. Tapi kerajaan Bizantium itu dia itu hanya fokus terhadap entitas agama aja.
Paham gak lu? Jadi doktrin-doktrin agama yang terlalu tinggi, jadi dia tuh menganggap bahwasannya pikiran-pikiran Socrates itu tuh kafir di luar dari ajaran agamanya dia. Oh, kayak misalkan kayak sekarang nih tidak bisa disatukan antara agama dan logika, mungkin kayak gitu ya. Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Iya kan, Nah, tapi dianggap kafir gitu. Padahal kan bukan dianggap berbeda tapi dianggap kafir. iya, padahal kan bisa juga ya kan. Kalau memang pemimpin Bizantium satu itu cerdik ya, bisa juga memanfaatkan ilmu-ilmu Plato kan. Iya gak sih? Bisa dikembangkan, dijadiin penasehat mungkin. Iya. Setelah sekolah itu dibubarkan sama Bizantium itu, sekolah itu tuh merupakan lembaga dasar dalam sejarahan pendidikan yang ada di Athena itu, dan dia itu bisa melahirkan lingkungan-lingkungan yang punya ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan oke lah, dengan struktur-struktur yang ketat juga gitu. Struktur yang ketat maksudnya adalah ketika lu masuk sekolah di situ, lu jangan cuman satu hari masuk besok nggak masuk, lu harus masuk terus gitu. Nah, tadi Bizantium, berarti Bizantium itu adalah raja di Athena berarti, karena dia kan yang menutup sekolah itu kan? Bukan raja di Athena, tapi itu salah satu kerajaan yang menginvasi Athena. Oh, dia bukan orang Athena, dia bukan orang Yunani, tapi dia menginvasi kayak menjajah Athena itu. Istilahnya Athena itu terkontaminasi pikirannya gitu sama doktrin-doktrin agama aja gitu. Padahal kan harus kombinasi kan antara ilmu pengetahuan dan agama gitu, jadi seimbang. Nah, karena kerajaan Bizantium ini menutup sekolah itu, udah nggak ada tuh pendidikan, terus kemudian perkawinan campur silang mulai ada lah di situ. Nah, itu murid-muridnya habis itu ngapain aja itu dia? Cabut, ngerokok. Dan Socrates itu tuh matinya itu tuh dituduh dia itu kafir juga, dia itu tidak taat terhadap perintah. Oh, difitnah. Habis itu dibunuh, digebukin gitu, dibakar. Bukan, di pengadilan dihukum mati. Gara-gara kafir. Gara-gara dianggap kafir, dia tuh gara-gara dianggap mengajarkan murid-muridnya ajaran-ajaran yang sesat. Padahal itu ajaran-ajaran logika, ajaran-ajaran etika. Ketika membuat suatu lembaga pendidikan gitu misalkan, pasti kan ada dana yang dikucurkan, dana yang dikeluarkan. Nah, walaupun dia sekolah di alam, tapi kan tetap aja kan harus ada dana yang dikeluarkan. Nah, itu dia dapat sumber dari mana? Si Aristoteles Plato tuh kerjanya apa? Sebenarnya kalau kerjanya Plato tuh dia tuh seorang bangsawan. Dia tuh terlahir dari seorang bangsawan hebat yang ada di Athena. Jadi bisa dikatakan dia orang kaya lah. Patronase yang ada di Athena, ya kan? Patronase itu adalah dukungan orang-orang dermawan yang memberikan kedermawanannya, kekayaannya, uangnya untuk menyekolahkan, memberikan pendidikan ataupun memberikan insentif kepada para seniman, terus para intelektual yang pengen sekolah, terus para penyair, agar mereka itu fokus aja ke pendidikan gitu, untuk fokus aja ke kebudayaan, ke apa namanya, ke kesenian lah istilahnya, seperti ibarat itu dia kayak mendukung memberikan beasiswa. Iya, memberikan beasiswa. Itu maksud gua, kayak misalkan beasiswa, dia sudah fokus aja di situ kan. Fokus sama apa yang pengen dia kerjain aja. Misalkan seniman, ya kan? Ya, misalkan dia seniman patung, bikin patung, bikin lukisan, bikin tembikar, bikin tembakau, biar nanti nanam pohon dulu. Nah, itu itu kenapa? Karena para dermawan ini, para patron ini, dia itu karena menganggap kebudayaan itu penting buat warisan orang-orang Athena. Jadi itu yang dimaksud dengan warisan adalah untuk memberikan ibarat kata letak sejarah yang bisa dikenang oleh bangsa-bangsa lain. Misalkan kemudian misalkan turis-turis biar datang biar ngeliat, oh ini warisan budaya seperti ini pada zaman dahulu. Warisan kan bukan cuma warisan harta. Di otakku sih itu aja ya. Iya. Tapi udah turun. Nah, penyongkong orang-orang yang kaya di Noi, ya kan?
Jadi individu yang kaya, ya kan? Nah, bangsawan, pedagang, orang-orang kaya lah, dia tuh memberikan insentif lah kepada para seniman-seniman itu agar fokus aja udah lu menciptakan suatu ide-ide baru supaya budaya-budaya kita nih tetap terjaga nih. Betul. Gitu. Kemudian ketika disokong itu, dan itu juga disokong sama sokongan dari negara gitu. Oh, berarti ada beasiswa swasta, ada beasiswa negeri gitu misalkan. Ya, bisa dikatakan gitu. Ibaratnya ada gitu LPDP, ada beasiswa BCA gitu. Apa? LPDP kan LPDP itu apa? Gue juga lupa singkatan itu, kalau nggak itu beasiswa dari negara. Oh. Lu lupa singkatannya itu apa? Nanti ada di sini. LPDP gitu. Itu kan beasiswa dari negara gitu. Nah, orang-orang Yunani nih, negara-negara di kota Yunani, khususnya Athena, dia tuh menyadari pentingnya nih teman-teman, pentingnya sebuah dunia budaya dengan intelektual yang dinamis, ya kan? Dan negara-negara ini seringkali melalui mekanisme yang tadi gue bilang demokrasi, ya kan? Dia mengalokasikan dananya untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan umum. Seperti misalkan ketika dia memberikan dana nih untuk seniman, untuk arsitek misalkan, arsitek di sana, ya kan? Untuk membangun suatu wilayah, karena mereka itu diberikan insentif itulah, misalkan pematung diberikan patung, ya kan? Pematung diberikan patung gimana sih? Enggak, pematung diberikan dana, ya kan? Untuk dia bisa matung, itu kan menjadi ikonik wilayahnya dia. Jadi dia semangat juga karena ada PT-nya kan. Dan sebenarnya itu tuh harus dilakukan juga oleh masyarakat Indonesia. Contohnya negara Korea Selatan. South Korea. Iya, Korea Selatan itu tuh memberikan dana kreatif untuk masyarakatnya nih. Untuk masyarakat ya, sejumlah berapa? 96,6 triliun. 96,6 triliun. Dia tanggung gue 3,6 lagi cepet. Dan Indonesia lo tau berapa? 100 lebih triliun kan. Iya dong. Kan Indonesia pulaunya banyak, rakyatnya banyak, berarti kekayaan alamnya banyak. Berarti kan harusnya lebih dong dari 100 triliun dong. Harusnya gitu. Ya, lu baca sendiri aja. Harusnya ya. Iya. Harusnya kan South Korea berapa sih luasnya, luasan mana daripada Indonesia yang pulaunya banyak, keindahan alamnya banyak, sumber daya alamnya banyak. Bahkan lebih dong harusnya dari 100 triliun. Iya, bisa aja tuh ya. Emang berapa sih aslinya? Gue gak mau nyebutin data. Gue bukan takutnya. Gue nggak mau nyebutin data karena itu hanya statistik aja lah. Yang pastinya adalah 0,berapa% dari Korea Selatan itu. 0,berapa%. Enggak, maksudnya nggak ngomongin data, kurang lebihnya dari data yang terakhir yang lu baca. Kurang lebihnya yang data dari terakhir yang gue baca itu 300 miliar doang. Dari 270 juta jiwa. Oh, 300 triliun. Atau misalkan kita presentasikan orang-orang kreatif itu misalkan 10% dari 270 juta jiwa, berarti ada 2,7 juta kan. Ya kan, 2,7 juta. Itu 2,7 juta. Banyak ya. 300 triliun kan? 300 miliar. Triliun. Masa miliar. Triliun lah. Ya, walaupun Korea Selatan negara maju, Indonesia kan negara berkembang. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Gitu dong. Indonesia negara hukum, maaf kita vakum. Asik. Kagak anjing, sumpah. Belum aja mulai. Baru berapa video? Aduh, bersih. Nah, itulah yang membuat inovasi-inovasi yang ada di jadi dia tuh didukung sama patronase, didukung sama negara, sehingga kebebasan untuk berinovasi mereka terus berkembang. Gitu. Dan kebebasan untuk menghasilkan pencapaian ide-ide, baik itu kreativitas, baik itu kreativitas, sains, ilmu pengetahuan yang lain itu berkembang seperti itu karena didukung sama pemerintahnya si
ada yang ada di Athena itu. Jadi berkembang banget. Coba kalau misalkan nggak ada dukung, ya mereka sibuk-sibuk kerja aja. Iya, stagnan gitu aja Iya. kan. Kita kayak misalkan ini bukan mengecilkan suatu kaum kayak pelukis di kota tua, pelukis di Blok M misalkan. Maksudnya ketika mereka didukung harusnya mereka punya tempat untuk menyalurkan punya wadah ide itu kan. Dan makanya gini, memilih presiden yang bisa membangun kebudayaan itu lebih susah dibandingkan, kalau kata Mat Dhani nih, dibandingkan memilih presiden yang membangun infrastruktur. Gitu. Itu susah begitu karena perlu alokasi dana yang begitu banyak, Noy. Gitu. Itulah yang menciptakan negara Athena itu berkembang. Gua potong terus, lu mau kemana? Gitu loh. Nah nih warisan dukungannya itu tuh yaitu mencerminkan pemahaman yang bisa dikatakan kolektif gitu. Maksudnya adalah bahwa dukungan terhadap upaya intelektual ya kan dan artistik tidak hanya memanjakan orang-orang kaya. Artinya adalah orang-orang kaya tuh nggak semena-mena doang lah. Ya nggak cuma gelontorin duit, serah dia. Iya, tetapi juga merupakan investasi komunal, ya kan, untuk memperkaya masyarakatnya dan melestarikan warisan budaya dan intelektualnya. Makanya tadi gue bilang sekali lagi, orang-orang Athena itu jenius, melahirkan Aristoteles, ya gak sih, melahirkan banyak. Terus dermawan. Sampai kalau kita tarik nih zaman Renaissance, ya kan, 1400-an Masehi, 1400 sampai 1500 Masehi. Itu adanya pelukis Michelangelo. Bukan Keanu Angelo nih. Bukan. Terus kemudian ada Leonardo da Vinci. Leonardo DiCaprio. Itu anak anjing. Bukan, itu siapa? Itu yang main Titanic nih, Oh iya. Salah ya. Itu hebat juga. Hebat. Gitu. Nah, sampai zaman Renaissance masih banyak lagi gitu. Karena memberikan dananya begitu banyak. Berarti Athena hebat banget ya. Intelektual tanpa uang susah juga, Bos. Kerjanya gitu. Berarti Athena keren juga menciptakan orang-orang kaya yang dermawan, yang tidak sayang uang untuk memajukan masyarakatnya dan negaranya. Iya. Kita sudah tidak memperkaya diri sendiri. Gitu kan maksudnya. Kita kan ngomongin Athena gitu maksudnya. Nah dari tadi orang-orang dermawan, orang-orang kaya menggelontorkan uangnya untuk para kaum intelektual, para pakar seni. Apakah itu kan berarti kan dia bebas nih berinovasi, bebas berkreativitas. Apakah itu menjadi sebuah kompetisi di antara mereka? Atau malah pemantik mereka nggak mau kalah saing, jadi menciptakan inovasi terus. Itu sebenarnya karena stimulus kreativitasnya itu karena kompetisi. Jadi berarti kompetisi pemantik dari kreativitas. Ya tadi gue bilang pemantik kreativitas itu dari kompetisi. Jadi stimulus apa ya? Dipantik lah istilahnya. Dipicu, benar. Dipicu. Jadi ada kompetisi teater namanya itu Dionisia. Ya, Dionisia. Bagi orang-orang lansia. Bukan dong. Nah, Dionisia itu adalah satu festival tahunan yang didedikasikan untuk dewa Dionysus. Persembahan untuk dewa Dionysus. Iya, yang Dionysus itu dewa yang anggur itu. Nah, festival ini nih teman-teman, dia itu tuh menampilkan kompetisi teater. Kompetisi teater nih, di mana penulis drama itu tuh mereka tuh semua tuh bersaing untuk mendapatkan pengakuan dari dia menulis drama itu. Nah, pengakuan bentuknya seperti apa? Apakah hadiah kah? Hadiah. Terus kemudian ketika dia menulis nih, namanya dia kan jadi terkenal. Gitu. Ngambil job-jobnya gampang ya? Iya, gitu. Nah, itulah yang membuat mereka itu tuh berstimulus nih hingga berkompetisi nih. Iya. Gitu. Mereka itu tuh melahirkan drama-drama yang oke lah. Salah satu drama itu seperti salah satu pendrama ya adalah Euripides. Siapa?
Euripides. Euripides. Kemudian ada Sophocles. Siapa? Ada Sophocles. Sophocles. Iya Noy, itu Noy. Kumas banget itu. Sophocles sama Iya. Euripides. Iya. Nah, itu salah satu Pendrama, penulis drama. Oh. Gitu. Nah, suasana kompetitif ini nih, ya kan, suasana kompetitif di teater ini dia mendorong penulis itu untuk apa ya, berkompetisi dengan giat banget lah. Tepuk tangan gitu. Giat banget lah gitu, sampai dia mendapatkan suatu pengakuan. Gitu. Iya. Terus kemudian ada pertandingan Panathinaik. Oke. Nah, pertandingan Panathinaik ini Panathinaik. iya, Oke. para menampilkan atletik lah. Dia difungsikan bukan difungsikan, ada di suatu arena bagi individu yang ingin memamerkan kehebatan mereka. Tentang apa kehebatannya? Dia itu berjuang untuk mencapai suatu fisik yang baik lah. Pencapaian fisik yang bisa diakuin juga. Kayak misalkan ibarat kayak sekarang kayak misalkan kayak olimpiade gitu, kayak misalkan lari berapa meter, terus lempar lembing, lempar jauh, lompat jauh. Mungkin Iya. kayak gitu kali. Iya, Kita tapi- kan butuh Betul. kehebatan Setrum. fisik. Butuh kehebatan fisik yang tinggi kan. Butuh dilatih juga. Nah, tapi juga dengan adanya seperti itu ya, masyarakat yang ada di sana, yang di Athena ya, mereka itu tuh benar-benar berkompetisi, bukan cuman, jadi semua warga itu tuh berkompetisi di bidang masing-masing ya. Oh, dia juga merasa excited dengan adanya kompetisi itu Ya, ya. olimpiade itu. Gitu. Excited banget ya. Nah, kemudian ada Ada juga- lagi? Iya, inovasi Banyak. inovasi yang sifatnya tuh artistik gitu Artistik. ya. Artistik. Iya. Itu seni. Keseni, ya kan, lu Kan kelu banget lah. Gua. Iya, parah. Gua. Seni itu adalah apa? Seni gua. Lu kalau dicari KBBI, seni adalah gua. Udah. Nah, dia adalah yang bersifat artistik nih, jadi kayak pematung, pelukis, arsitek. Dia tuh berlomba-lomba untuk Membuat karya. menciptakan karya yang berbeda-beda untuk dikenang nih sebagai seniman. Kan dia kan maunya berbeda ya. Iyalah. Ya kan, misalkan seorang arsitek melihat suatu bangunan, wah ini karyanya ini nih, gitu. Dia mau yang seperti itu. Kayak lagu juga ya. Lagu. Ini lagu siapa nih? Lagu siapa? Iya, lagu Tom and Jerry misalkan. Bisa. Bisa. Mario Bros. Mario Bros. Bisa. Gitu. Nah, orang-orang artistik itu, orang-orang inovasi dan artistik itu, mereka tuh mengembangkan itu dengan cara berkompetisi juga. Jadi kompetisi adalah suatu stimulus untuk menciptakan orang-orang jenius yang ada di Athena. Kreativitas tanpa batas. Iya. Pada bes. Gitu. Quotes. Gitu Quotes- Noy. quotes Dan banget. opini gue nih, kenapa yang tadi kalau kita diskusikan di awal, kenapa orang-orang Athena, apa yang membuat orang-orang Athena itu menjadi jenius? Kalau menurut gue adalah kebudayaan. Menurut lu? Menurut gue adalah kebudayaan. Seperti misalkan di Silicon Valley. Siapa itu? Silicon Valley, ada wilayah di Amerika namanya Silicon Valley. Oh, oke. Gitu, Silicon Valley. Nah, di Silicon Valley, orang-orang di sana, orang-orang yang sangat kompetitif untuk menciptakan teknologi-teknologi baru. Steve Jobs ada di Silicon Valley. Bill Gates ada di Silicon Valley. Steve Jobs membuat apa? Membuat Apple di generasi pertama. Gitu. Bill Gates dia menciptakan apa? Dia menciptakan Microsoft. Gitu. Mereka tuh orang-orang kompetitif, ya kan? Karena apa? Karena kebudayaan kalau menurut gua. Kalau menurut lu karena apa? Menurut gua nih, menurut gua adanya demokrasi sih. Demokrasi. Iya, karena ketika adanya demokrasi kita bebas berpendapat. Jadi kita melakukan apa aja terserah kita, tapi ada batasan-batasannya. Mungkin gini kali ya. Kebebasan berdemokrasi yang bisa menciptakan budaya yang kreatif, inovatif, Dan kompetitif. Gila, iya bener kayak gitu gak? Enggak. Tadi apa? Kebebasan Demokrasi yang bisa menciptakan kebebasan berkebudayaan. demokrasi yang bisa menciptakan berkebudayaan
untuk menciptakan kebebasan berpikir. kreatif. Kayak beda dong. Jadi gini. Coba dah, yang di kepala lu apa itu lu tidak di kepala lu. Jangan kita gabungin dah, kayaknya kita otak kita beda nih. Coba dari kepala lu deh. Menurut gue ya, kebebasan berdemokrasi itu menjadikan budaya yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, yang lebih menciptakan solusi-solusi dari permasalahan, gitu. Karena budaya berdemokrasi itu, jadi demokrasi itu tuh bisa dikatakan dengan sistem yang memberikan kebebasan yang tadi lu bilang, ya kan? Dia menciptakan kebudayaan itu, kebudayaan inovatif itu, menurut gua kayak gitu. Tapi jangan lupa, Bo. Apa? Adanya uang di balik semua itu. Iya kan? Ada patronase itu sebenarnya. Itu pelengkapnya sebenarnya. Iya. Sebenarnya di lingkaran besar nih uang. Tapi gini, apa lingkaran kecil? Lingkaran kecil. Kalau menurut gue iya juga, karena di Silicon Valley, Bank Silicon Valley itu tuh memberikan dana yang begitu besar. Pinjaman gitu ya. Iya, pinjaman dana yang begitu besar untuk perusahaan-perusahaan startup yang ingin merintis. Iya. Gitu. Indonesia kita minjem cuman jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun. Silicon Valley bisa 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun gitu. Maksudnya jenjangnya nih masih bisa gitu. Coba kalau di Indonesia 10 tahun. Kalau gue beli nih, kalau gue minjem sekarang nih, gue gadein rumah gue nih, ya kan? Gue gadein di rumah, ya kan? Paling bol rumah lu? Rumah mak gue. Nah, gue gadein nih, Noy. 10 tahun doang paling maksimal. Terus gue 10 tahun bisnis gue gagal. Mampus. Kok bunuh gue aja dah. Itu paling. Iya, gitu sih. Iya kan? Jadi kebudayaan itu kalau menurut gue. Kebudayaan itu. Dan mungkin didukung sama patronase atau apa namanya? Memberikan dana lah istilahnya gitu. Diawali dari demokrasi. Iya. Menciptakan budaya yang baik. Kebudayaan yang inovatif. Dan disokong atau didukung sama patronase. Mungkin aja segitu teman-teman. Oh ya udah.